وصحبه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, uswah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, serta segenap umat yang senantiasa setia mengikuti jalan hidup beliau dengan baik dan benar. Bapak Ibu dan hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kita daripada tafsir, dan kita telah masuk pada tafsir surat Al-A'la. Kita akan masuk surat Al-A'la. Surat Al-A'la adalah salah satu surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Makkah. Sehingga surat ini termasuk surat Makkiyah. Penulis memberikan judul yaitu dengan tafsiru surati Sabbih. Tafsir daripada surat Sabbih. Ya, bukan dengan Al-A'la. Al-A'la nama suratnya, adapun penulis ya memberikan judul dengan tafsir surah Sabbih. Surat ini adalah surat yang sering kita dengar dan kita baca. Kenapa? Karena Nabi SAW membaca surat ini tatkala hari Jumat. Surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah. Tatkala hari Jumat, tepatnya di sholat Jum'ah, Nabi SAW membaca surat ini. Demikian pula surat yang lainnya seperti surat Qaf wal Qur'anil Majid, beliau juga membacanya di hari Jumat. Demikian pula surat ini dibaca tatkala sholat Id, baik itu Idul Fitri ataupun Idul Adha. Demikian pula Nabi SAW pernah menegur Mu'adz bin Jabal tatkala mengimami kaumnya. Mu'adz bin Jabal mengimami kaumnya. Kemudian Mu'adz membaca salah satu surat yang panjang. Maka di antara makmum ada yang memisahkan diri karena dia ya sudah tahu ini pasti suratnya akan dibaca secara sempurna, secara keseluruhan. Kalau tidak salah membaca surat An-Nisa atau surat Al-Baqarah. Maka salah seorang makmum tersebut dia membatalkan dirinya sebagai makmumnya Mu'adz, lantas dia sholat sendiri. Kemudian hal tersebut diadukan kepada Nabi SAW. Maka Nabi memberikan teguran yang cukup keras kepada Mu'adz. Afattanun anta ya Mu'adz? Apakah engkau ingin membuat fitnah wahai Mu'adz? Padahal kita tahu betapa tinggi kedudukan Mu'adz bin Jabal di sisi Nabi SAW. Seorang sahabat yang masih muda namun memiliki kedudukan yang luar biasa di sisi Nabi SAW. Akan tapi Nabi SAW dalam hal ini yang memberikan peringatan yang cukup keras, tegas kepada Mu'adz bin Jabal karena membaca surat yang panjang. Lalu Nabi SAW memberikan petunjuk supaya membaca surat Sabbihisma Rabbikal A'la, atau surat setelahnya sebelumnya At-Tariq atau surat Al-Lail. 3 surat ini kalau tidak salah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga surat ini boleh dikatakan termasuk surat favoritnya kaum muslimin, sering dibaca. Salat Isya sering dibaca surat ini, salat subuh, ya terutama salat Jumat dan salat Id. Maka tidak heran banyak di antara kaum muslimin yang hafal surat Al-A'la dengan sebab mendengar bacaan imam. Banyak di antara kaum muslimin yang hafal surat Al-A'la ini dengan sebab bacaan imam. Ini menunjukkan ya hendaknya kita ketika kita memiliki anak kecil
hendaknya kita bawa ke masjid. Supaya apa? Supaya mereka hafal Quran ya secara tidak langsung. Mereka ikut sholat kemudian ya mendengar bacaan imam hafal. Mungkin di antara kita menghafalkan Al-Quran terutama juz 30 sebabnya adalah jadi makmum. Sebabnya jadi makmum. Wallahu ta'ala a'lam. Bapak Ibu dan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Saya yakin semuanya hafal surat Al-A'la. Allah berfirman bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Allah berfirman yang artinya Sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa, yang telah menciptakan lalu menyempurnakan penciptaannya. Walladzi qaddara fahada, yang menentukan kadar masing-masing dan memberikan petunjuk. Walladzi akhrajal mar'a, dan yang menumbuhkan rerumputan. Faja'alahu ghutsa'an ahwa. Lantas Allah Subhanahu wa taala jadikan rumput-rumput tersebut kering dan kehitam-hitaman. Kita mencoba membaca tafsir awal dari surat ini. Penulis Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan Sabbihisma rabbikal a'la ila akhiriha, ayat 1 hingga 3. Beliau mengatakan ya'muru ta'ala bitasbihihi al-mutadammini li dzikrihi wa ibadatihi wal khudu'i li jalalihi wal istikanati li 'azamatihi. Allah memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya bertasbih. Allah perintahkan Nabi supaya bertasbih. Di mana di dalam tasbih ini ketika seseorang mengucapkan tasbih subhanallah, apa artinya Pak subhanallah? Maha suci Allah. Ini mengandung zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasbih di dalamnya terdapat zikir. Selain makna tasbih itu sendiri juga merupakan bentuk pensucian Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan subhanallah berarti kita mensucikan Allah dari segala bentuk kekurangan, dari segala bentuk cacat. Kita meyakini betul bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Suci. Allah Subhanahu wa taala Maha Suci. Dan tasbih ini mengandung zikir wa ibadatihi, dan juga mengandung ibadah. Artinya ketika kita melafalkan tasbih subhanallah, maka sejatinya kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafal yang kita ucapkan. Wal khudu'i li jalalihi, dan terdapat di dalamnya pula ketundukan terhadap kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala, wal istikanati li 'azamatihi, dan pengakuan akan kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita merasa sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Agung. Allah Maha Besar. Wa ayyakuna tasbihan yaliqu bi'azamatillahi ta'ala.
Dan kalimat tasbih subhanallah terkandung di dalamnya pensucian bagi Allah Subhanahu wa taala dengan pensucian yang sesuai dengan kemahagungan Allah Subhanahu wa taala. Bi an tuzkara asma'uhu al-husna al-aliyah ala kulli ismin bima'naha al-azimil jalil. Yaitu dengan disebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Asmaul Husna. Asmaul Husna yang tinggi di atas segala nama dengan makna-makna yang dikandung yang maha agung dan maha mulia. Wa tuzkaru af'aluhu allati minha annahu khalaqal makhluqati fasawwaha. Dan disebutkan pula di dalam tasbih ini perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang diantaranya disebutkan pula dalam ayat-ayat 1 sampai 3 ini yaitu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang diantara perbuatan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan seluruh makhluk. Fasawwaha, kemudian Allah sempurnakan. Atqana wa ahsana khalqaha. Allah menjadikan sempurna, menjadikan mutkin, tidak ada cacat, menjadikan bagus. Ini ayat 1 sampai 2, ayat 2 ya. Alladzi khalaqa fasawwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala turun kepada beliau ayat fasabbih bismi rabbikal azim, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca tasbih subhana rabbiyal azim di dalam rukuknya. Subhana rabbiyal azim. Surat apa, Pak? Fasabbih bismi rabbikal azim. Surat apa kira-kira? Al-Waqiah kalau tidak salah. Ya, kalau tidak salah surat Al-Waqiah. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka Nabi SAW membaca tasbih tersebut dalam rukuknya. Subhana rabbiyal azim. Nah, tatkala turun surat ini, sabbihisma rabbikal a'la, maka Nabi SAW membaca tasbih di dalam sujudnya. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir tatkala menafsirkan awal dari surat ini. Jadi dua ayat ini, sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Kita bisa memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala maha tinggi. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan kita semua. Tuhan kita semua. Dan makna Tuhan bukan hanya sebatas menciptakan saja, namun juga diibadahi. Di antara bentuk ibadah yang kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mentasbih Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah, maha suci Allah subhanallah. Dan ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang memberikan petunjuk tentang besarnya, agungnya pahala orang yang membaca tasbih. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Apa Pak pahalanya? Sebutkan di dalam beberapa hadis. Napa Pak pahala nih? Tamli'u au tamla'ani al-mizan, memenuhi timbangan amal kebajikan. Dan kalau seseorang bingung, ya orang kita biasanya mengatakan saya nggak jadi ucapkan karena terlalu kasar. Ya, orang kita terkadang bingung, diam saja, sehingga nggak ada aktivitas. Maka ucapkanlah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, daripada diam saja, mendingan bertasbih. Ya, tanpa ada tenaga yang besar yang harus dikeluarkan, namun memiliki pahala yang luar biasa, memenuhi timbangan amal kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sabbihisma rabbikal a'la. Sehingga orang yang mengucapkan tasbih
berarti dia telah melakukan sebuah ibadah. Kenapa? Karena dalam ayat ini sabbihisma rabbika ini adalah perintah. Ayat ini adalah ayat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita supaya kita membaca tasbih, supaya kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang membaca tasbih berarti dia membaca sesuatu yang diperintahkan. Berarti dia sedang mengerjakan ibadah. Sabbihisma rabbikal a'la. Dan hendaknya setiap ibadah yang kita tunaikan benar-benar didasari oleh ilmu. Apa maknanya tasbih? Yang mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kekurangan, aib, cacat dan seterusnya. Alladzi khalaqa fasawwa. Siapakah Allah Subhanahu wa taala? Siapakah Rabbikal a'la? Tuhanmu yang maha tinggi, yaitu adalah Allah yang telah menciptakan. Alladzi khalaqa. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan. Pertanyaannya, hal min khaliqin ghairullah. Apakah ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Adapun manusia, adapun makhluk selain Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah makhluk. Mereka adalah makhluk dan makna makhluk adalah diciptakan. Manusia tidak menciptakan dan juga tidak menciptakan dirinya sendiri. Manusia, kalaupun mereka mampu menemukan sesuatu, mampu membuat sesuatu, maka itu hanya merangkai dari benda-benda yang sebelumnya sudah ada, sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun menemukan atau menciptakan sesuatu yang baru, makhluk yang baru, manusia tidak mampu. Sang pencipta hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqa, dialah yang telah menciptakan, fasawwa, lantas dia menyempurnakan ciptaannya. Kalau kita membaca surat Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata linabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Terus alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Terus pripun? Ma tara fihi pripun? Hal tara min futur. Apakah kalian melihat adanya cacat dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Semuanya sempurna. Manusia Allah ciptakan sempurna. Alam semesta Allah ciptakan sempurna. Tidak ada yang cacat. Semuanya sempurna. Sesuai dengan kadar dan takarannya. Karena itu Allah berfirman dalam ayat yang ketiga, walladzi qaddara fahada. Dan dialah Allah yang menentukan kadarnya masing-masing, kemudian Allah memberikan petunjuk. Semuanya telah Allah berikan sesuai dengan takarannya masing-masing. Kemudian Allah berikan petunjuk. Wallazi qaddara taqdiran tatba'uhu jami'ul muqaddarat. Allah mentakdirkan seluruh takdir yang diikuti oleh seluruh hal-hal yang telah ditentukan. Fahada, lantas Allah memberikan petunjuk ila zalika jami'al makhluqat. Allah berikan petunjuk terhadap takdirnya masing-masing, ketentuannya masing-masing, ukurannya masing-masing. Allah berikan petunjuk kepada seluruh makhluknya. Wa hadhil hidayah al-'amah allati madmunuha annahu hada kulla makhluqin limaslahatihi. Ini adalah petunjuk yang sifatnya umum, yang mana isi dari petunjuk tersebut Allah Subhanahu wa taala menunjukkan seluruh makhluk
kepada perkara-perkara yang bisa mendatangkan kebaikan untuknya. Jadi masing-masing sudah diberikan takaran dan ukurannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takaran tersebut Allah berikan petunjuknya, Allah berikan jalannya. Kalau memang bukan takarannya, bukan takdirnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan berikan petunjuk untuk menuju sesuatu yang bukan takarannya. Wallazi qaddara fahada. Kemudian wallazi akhrajal mar'a faj'alahu ghutsaan ahwa. Allah Subhanahu wa taala dialah yang menumbuhkan rerumputan. Lalu Allah jadikan rerumputan tersebut kering kehitam-hitaman. Wa tuzkara aw wa tuzkaru fiha ni'amuhu ad-dunyawiyah. Disebutkan di sini kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada makhluknya dari kenikmatan duniawi. Allah mengatakan wallazi akhrajal mar'a. Allah keluarkan al-mar'a, rerumputan yang dijadikan untuk menggembala. Ai anzala minas sama'i ma'an. Allah turunkan air dari langit. Rumput niku Bapak Ibu tidak bisa tumbuh kecuali dengan adanya air. Sakniki musim ketiga. Enggak ada air hujan. Rumput-rumput pada kering. Rumput-rumput pada kering. Tapi kalau turun hujan, semalam saja hujan, besoknya langsung hijau, terubus. Maka Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan rumputan ini dengan sebab turunnya hujan dari langit. Wa ambata bi asnafan nabati wal ushbi al-katsir. Dan Allah dengan sebab hujan Allah tumbuhkan berbagai macam tumbuhan. Dan kita pernah sampaikan bahwa makanan kita mayoritasnya berasal dari tumbuhan. Dan tumbuhan itu bisa hidup dengan sebab adanya air, terutama air hujan. Makanan yang kita konsumsi mayoritasnya berasal dari tumbuhan. Sobi Pak, makanan ini apa? Kalau panjenengan sami. Tape Pak, tape niku saking napa? Saking telo, telo nggih tetuan. Napa Pak? Selain tape, sing sampun diolah pun jenengan sebutaken. Semuanya berasal dari tumbuhan. Aku mendino daharanku sate. Nah, sate dari kambing. Kambing makannya juga rumput dari tumbuhan. Dari tumbuhan. Kita pernah sampaikan ya, mayoritas yang dimakan oleh manusia berasal dari biji-bijian. Dari zara', dari biji-bijian. Biji-bijian ini berasal dari sawah. Baik itu biji beras, gandum, jagung ataupun yang lainnya. Roti yang dikonsumsi oleh mayoritas penduduk bumi berasal dari gandum. Berasal dari gandum, gandum biji. Gandum termasuk biji. Semuanya berasal dari tumbuhan mayoritasnya. Meskipun mungkin ada yang tidak berasal dari tumbuhan. Ya, seperti ikan. Ini bendinten dahar iwak blenger nama mboten. Pindang terus bendinten. Blenger nama mboten? Blenger. Bosen. Pasti ada unsur tumbuhannya, unsur nabatinya. Yang disebut nabati, nabat itu artinya tumbuh. Nabati itu tumbuhan, bahasa Arab. Nabati. Ya, hewan pun juga bahasa Arab. Hewani bahasa Arab. Hewan bahasa Arab juga hewan, sama. Ala kulli hal, dengan sebab ini, dengan sebab hujan, Allah tumbuhkan al-mar'ah, padang rumput yang luas, sehingga menjadi sebab makanan hewan, kemudian hewan tersebut kita jadikan bahan konsumsi. Fambata bihi asnafan nabati wal ushbil katsir farta'a fihi an-nasu wal bahaimu, sehingga manusia pun ya mereka menikmati, mereka mengambil manfaat dari
tetumbuhan tersebut, demikian pula al-bahaib, hewan-hewan ternak, wa jami'ul hayawanat, bahkan seluruh hewan-hewan. Seluruh hewan butuh kepada tetumbuhan. Makanya ya bukan perkara yang salah jika ada orang yang mungkin berusaha untuk melestarikan alam semesta. Kenapa? Karena memang keberadaan alam semesta, keberadaan kelestarian alam semesta itu, hutankah itu atau tetumbuhan itu akan menjadi tempat ya keberlangsungan hewan-hewan yang ada. Ya tidak salah karena memang semua butuh kepada tetumbuhan. Semua butuh kepada tetumbuhan. Thumma ba'da an istakmala ma qaddara lahu minasyababi alwa nabatahu wa sawwaha ushbahu. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala sempurnakan dan Allah takdirkan berupa masa muda, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan tetumbuhan tersebut menjadi rusak. Jadi kalau kita melihat misalkan kita menanam padi yang kita tanam awalnya hijau, kemudian kita pindahkan, kemudian menjadi hijau besar, keluar padi kemudian menguning, kemudian siap panen, setelah dipanen mati. Faja'alahu ghutsa'an ahwa. Allah jadikan rerumputan-rerumputan tersebut kering dan hitam. Demikian pula tetumbuhan yang lain. Mereka memiliki masa yang terbatas. Ya kita misalkan punya pisang tumbuh kemudian keluar buahnya. Sudah setelah itu diambil buahnya mati. Ya. Tumbuhan yang lain pun juga demikian. Ketika sudah dipanen, maka Allah jadikan kering kehitam-hitaman. Faja'alahu ghutsa'an ahwa. Apa kira-kira Bapak Ibu yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini? Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat bahwa kehidupan manusia kurang lebih seperti kehidupan tetumbuhan. Manusia bisa hidup dengan sebab adanya makanan-makanan yang akan menegakkan dan menopang jasadnya. Dan manusia bisa hidup hatinya dengan sebab adanya asupan-asupan ruhaniyah. Kita melihat orang yang Masya Allah fisiknya besar, setiap hari olahraga, fisiknya bagus, asupan makanannya bagus, tapi hatinya kering, hatinya tidak mengenal hidayah. Dia seperti mayat hidup. Kenapa? Karena dia hidup jasadnya namun hatinya mati. Dan kita melihat manusia yang lainnya, dia fisiknya bagus, hatinya pun juga bagus. Karena hatinya mengkonsumsi asupan-asupan ruhaniyah. Nah ini Allah analogikan dengan adanya hujan. Hujan itu menjadi sebab adanya kehidupan bagi semesta, bagi tetumbuhan, bagi hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Kemudian tatkala Allah hentikan hujan tersebut, atau tatkala Allah kehendaki, maka tetumbuhan tersebut pada akhirnya menua kemudian mati. Sama halnya dengan manusia. Tatkala Allah kehendaki, manusia akan menua kemudian mati. Masing-masing orang memiliki batasan masa, batasan usia yang telah Allah tentukan. Ini yang Allah isyaratkan. Faja'alahu ghutsa'an ahwa. Kita melihat ya padang rumput yang hijau. Kita melihat persawahan yang hijau. Pada masanya nanti, tunggu saja 2-3 bulan nanti, rumput-rumput tersebut atau persawahan tersebut akan menjadi kuning, kemudian mati. Ya kalau tidak percaya, kalau kita punya sawah, coba nggak usah dipanen, 6 bulan biarkan saja, pasti mati. Sama dengan kita. Ya mungkin kita sekarang di masa-masa sedang hijau, sedang kuat-kuatnya. Tapi tunggu saja, satu saat nanti kita akan menguning. Kita nanti akan menguning kemudian menemui ajal kita masing-masing. Faja'alahu hasyiman ramiman.
Kemudian ayat yang berikutnya, sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Kata Allah, kami akan membacakan Al-Quran kepada engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala tansa, sehingga engkau tidak akan lupa. Illa masya Allah, kecuali yang Allah kehendaki. Kecuali jika Allah menghendaki. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya Allah mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Ayat ini disebutkan oleh penafsir wa yadhkuru fiha ni'amahu ad-diniyah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini kenikmatan-kenikmatan ad-diniyah yang sifatnya kenikmatan agama. Walihada imtannallahu bi asliha wa maddatiha. Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah bi asliha wa maddatiha wa huwal Quran. Anugerah yang merupakan pokok dan merupakan inti, yaitu adalah Al-Quran. Sehingga Allah katakan, sanuqri'uka fala tansa. Kami akan bacakan kepadamu wahai Nabi sehingga engkau tidak akan lupa. Ai sanuhfidhu ma auhaynahu ilaika minal kitabi wa nau'aihi qalbaka. Kami akan menjadikan engkau hafal apa yang kami wahyukan kepadamu wahai Nabi berupa Alkitab wa nau'aihi. Saya tidak tahu ini maksudnya nau'aihi ini apa. Dua jenis selain Al-Quran, apakah itu sunnah atau yang lainnya. Qalbaka, di dalam hatimu. Fala tansa minhu syai'an, sehingga engkau tidak akan lupa. Wa hadhihi bisyaratun minallahi kabirah li'abdihi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam annallaha sayu'allimuhu ilman la yansahu. Ini adalah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, kabar gembira yang besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah akan mengajarkan satu ilmu yang Nabi tidak akan lupa. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Al-Qur'an kepada Nabi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mendengarkan Al-Qur'an beliau langsung hafal. Kira-kira apa Pak sebabnya? Karena bersihnya hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersihnya hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati Nabi telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyunya. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah terlintas dalam hati beliau pengagungan terhadap selain Allah. Dari kecil sampai balik Nabi belum pernah mengagungkan patung apapun. Gak pernah sujud kepada patung. Mengagungkan, sujud dan seterusnya tidak pernah. Kemudian Nabi SAW ketika masih belia, beliau pernah dibelah dadanya oleh Jibril. Kemudian dicuci hatinya. Sehingga memang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima Al-Qur'an. Mungkin kita berpikir, mosok zaman semono wis ono operasi jantung. Karena hati yang dimaksudkan adalah jantung. Tugas kita adalah mengimaninya. Tugas kita bukan bertanya-tanya apa yang mungkin. Yang lebih dahsyat dari itu saja mungkin. Yang lebih dahsyat dari mencuci hati Nabi SAW mungkin. Apa kira-kira Pak? Isra Mi'raj. Mungkin. Dan di peristiwa Isra Mi'raj Nabi SAW diperlihatkan kenikmatan surgawi dan azab neraka. Mungkin. Apalagi ya membelah dada Nabi SAW dan yang mempersiapkannya untuk menerima wahyu. Maka setiap kali datang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi hafal. Nabi langsung hafal. Sehingga ketika peristiwa turunnya wahyu yang pertama, surat Al-Alaq, Nabi SAW yang memang pada dasarnya beliau tidak bisa membaca dan menulis, beliau langsung hafal.
Karena bersihnya hati beliau sallallahu alaihi wasallam. Bersihnya hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala mendengar ayat Al-Quran, beliau langsung hafal. Kecuali yang Allah jadikan lupa. Kecuali yang Allah jadikan lupa. Illa masya Allah. Mimma iktadat hikmatuhu an yunsi kahu limaslahatin wa hikmatin balighah. Berupa apa yang menjadi konsekuensi hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan lupa. Ayat-ayat Al-Qur'an tujuannya apa? Untuk maslahat dan untuk hikmah tertentu. Di antaranya apa? Di antaranya tatkala Allah Subhanahu wa taala menasakh, mengganti satu hukum dengan hukum yang lain. Maka Nabi SAW jadikan ayat yang telah dinasakh, telah dihapuskan hukumnya, Allah jadikan lupa. Allah jadikan lupa. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya Allah, Dia mengetahui yang nampak ataupun yang tersembunyi. Wa min dzalika annahu ya'lamu ma yuslihu ibadahu. Dan di antara perkara yang Allah ketahui, di antara perkara yang Allah ketahui dari hal-hal yang nampak ataupun yang tidak nampak, yaitu adalah Allah mengetahui segala sesuatu yang tepat, yang baik bagi para hambanya. Annahu ya'lamu ma yuslihu ibadahu. Allah mengetahui apa saja yang layak, yang baik, yang cocok untuk para hambanya. Allah tahu. Ay falidzalika yashra'u ma arada wa yahkumu bima yurid. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan syariat yang Allah kehendaki. Dan Allah menghukumi, Allah menetapkan hukum sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita berpikir, kenapa sih kita harus sholat sehari 5 kali? Kenapa enggak 2 kali saja, pagi sama sore? Kenapa harus 5 kali? Kenapa 5 kali ini waktunya enggak
dibagi pas, misalkan tiap 4 jam sekali. Kenapa harus subuh sebelum matahari terbit, zuhur ketika matahari sudah tergelincir, asar ketika matahari putih-putihnya, maghrib setelah matahari terbenam, isya setelah mega merah hilang. Kenapa nggak dibuat 4 jaman? Kan enak, ya kan? Kan enak kalau 4 jaman. Pas kan 24 bagi 5 kan kurang lebih 4 jaman. Kenapa tidak diatur seperti itu? Maka hal-hal yang semacam ini kita tidak tahu. Kita tidak tahu dan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan kita tidak mengetahui apa yang baik bagi diri kita. Bahkan bagi diri kita pun kita tidak tahu. Kenapa sih laki-laki kalau sholat di depan, perempuan di belakang? Kenapa imamnya laki-laki? Ini masih masalah sholat. Kenapa yang azan laki-laki? Kenapa perempuan nggak boleh azan? Mungkin kita tahu kalau perempuan azan nanti jamaahnya ramai. Datang semua sok sing azan awal-awalnya. Setelahnya sepi lagi. Allahul musta'an. Ini hal-hal yang mungkin kita tahu hikmahnya dan mungkin sebagiannya kita tidak tahu. Namun ada hal-hal yang kita sama sekali tidak tahu hikmahnya. Memang Allah sembunyikan. Memang Allah sembunyikan. Apa tujuannya? Untuk menguji kita. Contoh sederhana, masalah keimanan. Semua rukun iman yang jumlahnya 6, apakah kita pernah melihatnya secara langsung? Rukun iman yang pertama, iman kepada Allah. Siapa di antara Bapak Ibu yang duduk di sini pernah melihat Allah secara langsung? Ada yang pernah? Tidak ada. Yang jenengan ya pitados. Allah niku wonten. Pitados. Karena yang diuji adalah keimanan kita. Kalau Allah menunjukkan dirinya kepada kita sekarang, maka tidak dinamakan iman lagi. Yang namanya iman adalah pembenaran hati, diikuti dengan konsekuensinya berupa ucapan dan perbuatan. Ini namanya iman. Kalau kita melihat langsung, ya bukan iman lagi namanya. Iman kepada Allah, iman kepada apa lagi? Kitabullah Al-Quran. Apa benar Al-Quran diturunkan oleh Allah? Kita nggak tahu. Karena itu kita butuh keimanan. Yang berbicara adalah keimanan. Iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa di antara kita pernah bertemu Nabi? Jangan bertemu. Pernah bermimpi berjumpa dengan Nabi. Nanti Pak, bayangke wajahnya kaya ngopo? Bingung. Kita yang baca sifat-sifat Nabi, misalkan wajahnya seperti ini, rambutnya seperti ini, hidungnya seperti ini, matanya seperti ini, bingung, bayangke mohon sudah bingung. Menerka-nerka fisik Nabi sudah bingung. Kok kayak sing wingi ketemu neng mimpi setan, bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah fungsi keimanan, iman kepada hari akhir dan seterusnya. Hal-hal yang semacam ini terkadang kita tidak tahu hikmahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala perkara yang yuslihu ibadahu, yang baik bagi para hambanya. Sedangkan kita tidak mengetahuinya. Satu ayat lagi, wa nuyassiruka lil yusra, dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kalian lil yusra, untuk kemudahan, untuk berbuat kebajikan. Wa hadhihi aidan bisyaratun ukhra, dan ini juga merupakan kenikmatan, merupakan berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuknya? Annallaha yuyassiru rasulahu sallallahu alaihi wasallam lil yusra fi jami'i umurihi. Allah mudahkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruh urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mendengar, kita melihat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dihadapkan dengan masalah-masalah yang luar biasa. Ujian, perang dan seterusnya yang mungkin kalau kita dikasih satu saja dari ujian Nabi, mungkin kita tidak akan sanggup, mungkin kita tidak akan mampu. Namun Allah Subhanahu wa taala berikan solusinya. Allah berikan solusinya. Semua masalah, semua musibah
yang menimpa seseorang, maka itu tidak akan ada bandingnya dengan musibah masalah yang menimpa oleh Nabi, yang menimpa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun masalah kita, apapun problem kita, ujian kita, maka itu adalah ujian yang ringan. Ujian yang paling berat adalah ujian yang dialami oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pun demikian Allah kasih solusinya. Allah berikan solusinya. Maka kita harus yakin betul setiap masalah yang kita hadapi, setiap musibah yang menimpa kita pasti ada solusinya. Karena Nabi saja yang masalahnya lebih berat dibandingkan kita, Allah kasih solusinya. Apalagi kita yang masalah kita sangat ringan dibandingkan masalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yaj'alu syar'ahu wa dinahu yasiran, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan syariat Allah Subhanahu wa taala, agama Allah Subhanahu wa taala mudah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagi kita pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Nabi itu mudah, ajaran Islam itu mudah dan penuh dengan solusi. Kalau kita tidak mampu melakukan A, maka ada solusinya. Pertama, boleh jadi A tersebut, yang diperintahkan tersebut gugur sama sekali. Atau ada penggantinya dengan ganti yang lebih ringan. Semua syariat yang ada dalam Islam, semua ajaran Islam itu mudah, dan kalaupun dihadapkan dengan masalah pasti ada solusinya. Wallahu taala a'lamu bishawab. Ini yang bisa kita baca, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kiranya ada kesalahan dan kekurangan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.